Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar penjas ya, dengan topik yaitu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar dan bola kecil. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi ini. Nah, Pak John berharap kalian bisa memperhatikan dengan baik ya. Nah, hari ini kita punya dua tujuan pembelajaran ya, tapi sebelum Pak John masuk ke sana, Pak John punya pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaannya dalam materi ini yang pertama, apa itu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mempraktikannya. Nah, ini bagaimana nih kira-kira. Dan kemudian yang ketiga, apa manfaatnya setelah kalian mempelajari materi ini. Nah, di dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai 3 pertanyaan ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada 2 tujuan pembelajaran ya. Ada 2 tujuan pembelajaran selain daripada 3 pertanyaan tadi yang akan kita jawab sama-sama, tapi kita juga punya 2 tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, Pak John harap kalian bisa menjelaskan variasi gerak daripada ketiga hal tadi ya, yang lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif dalam permainan bola besar dan bola kecil seperti sepak bola, voli, dan kasti. Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan yang kedua, Pak John harap kalian juga bisa mempraktikannya. Jadi bukan hanya melihat oh gerakannya seperti ini, tapi kalian juga bisa mempraktikannya nanti ya. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi Pak John harap kalian bisa memperhatikan dengan baik supaya nanti untuk dipraktekkan nanti untuk tugas kalian nanti kalian bisa kerjakan dengan baik ya. Nah, yang pertama untuk permainan bola besar kita akan bahas tentang sepak bola dan sepak bola. Nah, jadi kira-kira apa saja nih gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan juga manipulatif yang ada dalam permainan sepak bola. Kita simak sama-sama ya. Nah, di dalam permainan sepak bola ya, gerak lokomotor ini adalah gerak ya yang berpindah tempat ya. Jadi kalian melakukan sebuah gerakan dalam permainan sepak bola itu dia berpindah tempat. Nah, kira-kira seperti apa contohnya? Nah, yang pertama di sini ada melangkah dan berlari ya. Nah, jadi memang tentunya hampir di semua dunia olahraga itu pasti ada melangkah dan berlari ini ya, termasuk di dalam permainan sepak bola juga. Itu yang pertama. Kemudian ini ya, ada praktek yang mungkin kalau misalnya kalian ke sekolah kita bisa mempraktekkan sama-sama, yaitu berjalan atau berlari berkelok-kelok ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa bisa mempraktekannya kalau misalnya kalian di rumah ada kon ya, seperti yang pada gambar ini, kalian bisa mempraktekannya dengan menyusun kon berjarak, kemudian bisa melakukan latihan lari berkelok-kelok itu ya. Atau mungkin juga dalam permainan sepak bola itu kan kalian mungkin yang pernah nonton TV mengenai orang kalau latihan sepak bola itu pasti ada praktik seperti ini ya. Nah, yang ketiga itu adalah berlari dan melompat. Nah, biasanya gerakan-gerakan seperti ini kalau dalam sepak bola itu ini gerakan yang dilakukan ketika ingin menyundul bola ya, atau juga ingin merebut bola dari lawan ketika bola itu di udara ya. Jadi berebut bola gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada gerak dasar non lokomotor dalam permainan sepak bola ya. Nah, yang pertama itu seperti ini ya. Ini gerakan seperti ingin menendang bola. Jadi kita menekuk kaki kita, kemudian kita mengayunkannya seperti ingin menendang bola. Tapi di sini karena gerak non lokomotor ini tanpa benda ya, jadi kita melakukan gerakan seperti ingin menendang bola. Nah, ini pada gambarnya sudah ada nih. Nah, kemudian yang kedua itu kita melakukan gerakan seperti ingin menahan dan mengoper bola ya. Kalian bisa lihat pada gambar di sini ya. Ini gerakannya yang nomor 1 dan nomor 2 ini dia ingin menahan bola ya. Jadi misalnya bola datang ke arah kalian ingin menahan bola pakai kaki nih. Nah, cara menahan itu seperti gerakan pada gambar 1 dan 2. Dan kemudian untuk mengoper bolanya kembali ya, itu kita bisa lihat gerakan nomor 3 ya. Itu gerakan seperti ingin mengoper bola, tapi di sini tanpa bola ya, karena ini gerakan
non lokomotor atau gerakan yang tidak berpindah tempat tetapi tidak juga menggunakan benda ya. Jadi hanya melakukan gerakan di tempat saja. Nah, yang ketiga itu adalah gerakan seperti ini ya, seperti ingin menyundul bola. Jadi kita menyundulkan bola ke belakang kemudian mendorongnya ke depan, seperti ingin menyundul bola kalau bolanya itu ada di udara gitu ya, di dekat kepala kita sundul bolanya. Nah, kemudian yang ini adalah gerakan manipulatif dalam sepak bola atau gerakan yang ada benda yang dimasukkan dalam situ ya. Jadi kita gerakan menggunakan benda. Nah, misalnya yang pertama itu kita melakukan gerakan menggiring dan mengoper bola. Nah, ini kalian bisa lihat pada gambar nomor 1, 2, dan 3. Dia menggiring bola, kemudian dia mengopernya dengan kaki bagian dalam ya. Kemudian yang kedua itu menahan bola. Nah, tadi kan gerakan yang non lokomotor itu kan menahan bola tapi tanpa bola ya. Nah, kalau gerakan manipulatifnya ini kita bisa menggunakan bolanya dengan secara langsung ya. Jadi ada bola yang datang kemudian kita tahan, melakukan gerakan seperti pada gambar ini. Nah, kemudian menendang bola. Nah, seperti yang tadi ya, kalau tadi kan tidak menggunakan bola, sekarang yang di manipulatif ini kita menggunakan bendanya, yaitu bola ya. Jadi kalian bisa kalau yang sudah punya hobi main sepak bola, mungkin bisa dipraktekkan di rumah juga pada gerakan-gerakan seperti ini. Nah, itu tentang sepak bola tadi. Sekarang kita masuk ke yang kedua dalam permainan bola besar, yaitu volley ya, volley. Jadi permainan volley. Nah, dalam permainan volley ini juga kita akan bahas sama-sama tentang gerak dasar lokomotor dalam permainan volley ini seperti apa saja ya. Nah, yang pertama itu seperti ini ya. Jadi kita berjalan melangkah ke depan dengan tangan digerakkan seperti pada gambar ini. Nah, ini gerakan yang dilakukan ketika kita ingin melakukan passing ya, passing kepada teman kita gitu. Nah, jadi ini gerakan yang dilakukan kita berjalan kemudian kita ingin melakukan passing ya. Nah, makanya kalau lihat di gambar itu tangannya seperti begini, jadi ingin menahan bola gitu ya, dan kemudian dipassing kepada teman kita supaya bisa dikembalikan ke lawan seperti itu. Nah, yang kedua ini berjalan melangkah mundur. Nah, ini biasanya gerakan seperti ini dilakukan ketika dalam permainan bola voli ya, bolanya itu mengarah ke belakang kita. Nah, pasti kita akan berjalan ke belakang dengan tangan ini melakukan passing atas ya, melakukan passing atas supaya bolanya itu bisa kita passing ke teman kita dan bisa dikembalikan ke lawan lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini gerakan ke kiri dan ke kanan ya, kiri dan kanan. Nah, ini biasanya juga kita lakukan gerakan seperti ini untuk mengantisipasi bola yang datang ke arah kita ya, karena kita kan tidak tahu bola dari lawan itu mengarah ke kita itu seperti apa ya, seperti mengarah ke sebelah mana. Jadi kita harus berlatih gerakan seperti ini supaya kita bisa mengantisipasi bola yang datang ke arah kita. Nah, kemudian ini kita masuk ke gerakan non lokomotor dalam permainan bola voli. Nah, yang pertama itu kita melakukan gerakan menekuk dan mengayun lengan. Ini seperti ingin melakukan gerakan passing bawah ya. Nah, jadi kita melakukan gerakan seperti ini. Kalian lihat ada garis di situ ya, yang menunjukkan tangan itu berayun dari bawah ke atas ya. Jadi kita seperti ingin melakukan passing bawah dalam permainan bola voli ya. Nah, yang kedua itu kita melakukan gerakan passing atas tetapi dengan menekuk kaki dan mengayunkan tangan ke atas seperti ini ya. Jadi kita ingin melakukan gerakan seperti ini. Ini mirip seperti gerakan passing atas dalam permainan bola voli ya. Nah, jadi ini kita seperti ingin melakukan gerakan passing atas tapi kita tanpa bola ya, karena ini gerakan non lokomotor atau hanya gerak dasarnya saja ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik supaya nanti mempraktikannya juga bisa nanti ya. Nah, kemudian ini ada gerak manipulatif dalam permainan bola voli ya. Nah, jadi ini kita menggunakan bolanya nih ya. Nah, yang pertama itu kita melakukan servis bawah atau kita melambungkan bola ke atas
tapi tangan diayun dari bawah ya, supaya bolanya itu bisa melambung ke atas. Nah, ini gerakannya kira-kira seperti pada gambar yang nomor 1, 2, dan 3. Jadi kita pegang dulu bolanya, kemudian kita angkat sedikit, baru kita pukul dari bawah ya, supaya bolanya bisa melambung ke atas. Nah, yang kedua, kita ingin melakukan servis atas ya. Kita melakukan servis atas ya dengan gerakan seperti pada gambar ini. Jadi kita angkat bolanya ke atas, baru kita servis ya. Nah, tapi ini gerakan yang biasanya agak susah untuk dilakukan oleh anak-anak, karena ini harus dengan kekuatan yang lebih besar ya daripada melakukan gerakan yang pertama ini, dan gerakan yang servis bawah ini. Nah, kemudian ini gerakan passing ya, passing dalam permainan bola voli. Seperti tadi gerakan yang sebelumnya dalam gerakan non lokomotor. Nah, tapi ini kita sudah menggunakan bolanya ya. Jadi gerakan passing ini, kalau yang nomor 1 dan 2 ini kita passing atas ya. Tetapi kalau yang nomor 3 ini gerakan passing bawah ya. Nah, jadi kalau passing atas itu kita mengantisipasi bola yang datang dari atas kepala kita. Nah, kalau misalnya passing bawah, kita ingin melambungkan bola atau kita ingin mengoper kepada teman kita ya, mengantisipasi bola yang datang ke arah kita dengan melakukan servis passing bawah ini. Nah, yang terakhir kita akan belajar sama-sama tentang gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kasti. Nah, permainan bola kasti ini adalah salah satu permainan bola kecil ya, salah satu permainan bola kecil. Nah, gerak lokomotor dalam permainan bola kasti yaitu sama seperti ini ya, permainan sepak bola pasti ada gerak berjalan dan berlarinya. Nah, karena dalam permainan bola kasti kan kita harus bermain dari satu pos ke pos, lari dari satu pos ke pos yang lain ya, jadi pasti ada gerakan seperti ini ya. Kemudian ini ya, berlari dan melompat. Nah, ini biasanya gerakan yang dilakukan dalam permainan bola kasti ketika kita ingin masuk ke pos berikutnya ya. Jadi biasanya kita melakukan gerakan melompat ke arah pos seperti itu. Saat berlari dan pas mau masuk di pos, kita lompat ke arah pos. Nah, kemudian yang ketiga, ini berjalan lurus cepat dan juga bisa berkelok-kelok. Nah, ini gerakan yang dilakukan dalam permainan bola kasti. Biasanya ini dilakukan ketika kita ingin mengecoh lawan ya, supaya kalau misalnya lawan mau melempar bola ke arah kita, itu kita bisa menghindar ya. Itu kita bisa berlatih berjalan berkelok-kelok. Nah, ini seperti kita bisa menyusun kon ya, atau batasan jarak-jarak begitu, supaya kita bisa melakukan latihan lari berkelok-kelok ya, menggunakan kon, atau kalian bisa menggunakan benda yang lain seperti kon juga ya. Nah, ini bisa kita lakukan latihannya supaya berlatih untuk mengecoh lawan dan juga kelincahan kita ya. Nah, jadi itu gerak dasar lokomotornya. Kemudian ini ya, gerak non lokomotornya atau gerak yang hanya di tempat saja. Yang pertama itu kita melakukan gerakan seperti ingin mengoper bola kepada teman kita ya. Kita ingin melakukan gerakan seperti ingin mengoper bola. Kalian perhatikan, dia kakinya sedikit ditekuk, kemudian tangannya ingin melempar bola ke depan ya. Ini kita ingin mengoper bola kepada teman kita. Dan kemudian yang kedua, ini kita melakukan gerakan melempar bola. Nah, melempar bola ini juga bisa kita lakukan ketika ingin mengoper bola kepada lawan, kepada teman kita, kalau misalnya agak jauh ya, agak jauh. Nah, jadi kalau misalnya lawan kita memukul bola jauh, kita tangkap terus kita mau lempar lagi ke teman kita, itu kan kalau yang jauh kita harus lempar agak kuat ya. Nah, jadi kita harus sedikit memutar badan supaya tenaga kita ketika mendorong bola itu bisa lebih kuat, lebih kencang ya. Nah, kemudian gerak manipulatif yang pertama itu adalah melempar bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah ya. Nah, kalau yang melambung itu kalian bisa lihat di sini ya, yang nomor yang yang ini ya, yang ini. Jadi ini gerakan untuk melambungkan bola ya, melambungkan bola
sedangkan kalau yang kedua ini kita ingin melempar bola itu mendatar ya, jadi tidak lambung ke atas, tidak menyusut ke bawah, tapi mendatar. Nah biasanya kalau melambung dan mendatar ini kita biasanya lempar sedikit lebih kencang ya, karena supaya bolanya itu betul-betul sampai ke teman kita, atau misalnya teman kita yang sedang berjaga di pos atau di tempat lain yang ingin menghalau lawan supaya masuk di pos. Nah sedangkan yang gerakan yang ketiga ini menyusut tanah ketika kita ingin biasanya mengoper bola ke teman kita supaya bisa melanjutkan permainan ya, dalam permainan bola kasti. Nah yang kedua kita belajar tentang ini ya, menangkap bola yang datang ke arah kita itu ketika bolanya itu datang melambung, mendatar, atau juga menyusur tanah. Nah ini gerakannya seperti ini. Kalau misalnya bola datangnya lambung dari atas, kita tangkap ya, tangkap dengan posisi tangan seperti ini. Kemudian kalau mendatar kita juga tangkap dengan arah yang sama, tapi badan kita sedikit tekuk ya, karena kalau bolanya mendatar itu kan dia agak rendah, jadi kita harus sedikit menekuk badan supaya posisi kita pas dengan bola yang datang ke arah kita secara mendatar ya. Sedangkan kalau bola yang menyusur tanah, tinggal letakkan saja tangan di arah bawah, karena pastikan bolanya menggelinding di tanah gitu ya. Nah, jadi posisi tangan itu biasanya kita sesuaikan dengan bentuk bola supaya bolanya datang dan kita bisa tangkap dengan baik. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kasti ya, dalam permainan bola kasti. Nah, yang pertama itu ketika kita ingin melakukan gerakan pukulan melambung ya, kita ingin menggunakan bendanya, kita bisa menggunakan sticknya ini, stick kastinya ini, kemudian juga bolanya. Nah untuk melakukan gerakan pukulan melambung ini kita pukul dari arah bawah ke atas ya, dari bawah ke atas seperti pada gambar ini ya. Nah itu supaya bolanya mengarah melambung ke atas ya, jangan bolanya ke bawah ya. Jadi kita pukul melambung. Nah biasanya ini kan kita melakukannya ini ketika kita menjadi pemukul pertama ya, menjadi pemukulnya, supaya bolanya itu bisa kita pukul sejauhnya supaya lawan itu susah untuk mengambilnya, dan kita bisa lari ke pos-pos itu ya, baru bisa kembali ke base lagi. Nah yang kedua kita melakukan pukulan mendatar. Pukulan mendatar ini biasanya kalau misalnya kita mau pukul kalau kita kesulitan melakukan pukulan ke arah atas, biasanya kita melakukan gerakan pukulan mendatar. Nah ini kalau mendatar kalian lihat posisinya ya, jadi tongkatnya itu diayun sejajar dengan lengan kita ya, sejajar dengan lengan kita, dan itu diayun dengan kuat ya, supaya bolanya itu jauh daripada lawan, supaya lawan juga kesulitan untuk mengembalikan bola. Nah yang ketiga itu kita melakukan pukulan menyusur tanah. Nah biasanya ini juga pukulan yang dilakukan supaya mengecoh lawan ya. Kalau memungut bola dari bawah itu kan kadang-kadang susah ya, apalagi bola kecil. Nah kalau misalnya kita pukul menyusur tanah, biasanya itu juga mengecoh lawan ketika mereka ingin mengembalikan bola supaya bolanya bisa kembali ke base. Tapi itu pasti akan sulit untuk diambil karena bolanya kan, bola kasti kan kecil, jadi kalau kita gelindingkan di bawah itu tangkapnya agak susah ya. Nah jadi ini ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan variasinya. Misalnya kita kalau mau latihan di rumah ya, pemain bola kasti ini kita bisa melakukan latihan lempar tangkap ya, seperti pada gambar ini. Jadi mungkin kalian bisa berpasangan dengan teman kalian atau orang tua kalian di rumah. Nah kalau misalnya kalian punya bola kasti ya, kalian bisa lakukan latihan seperti ini ya, lempar tangkap. Nah ini juga melatih kemampuan kalian dalam fokus untuk menerima bola atau juga bisa melempar bola ya, supaya kalian bisa latih untuk bisa mengarahkan bola itu ke sasaran. Nah yang kedua itu misalnya kita melakukan latihan seperti ini ya, dalam permainan itu kita lempar terus pukul bola. Tapi ini kan kalau misalnya dalam masa-masa seperti ini kan mungkin permainan seperti ini jarang dilakukan ya. Tapi ini salah satu latihan yang mungkin bisa dilakukan kalau memungkinkan ya, yaitu dengan
Misalnya kalian minta teman kalian melempar bola, kemudian kita pukul menggunakan stick ini ya, stick kasti ini. Nah, tapi ini kan mungkin kalau sekarang ini permainan seperti ini pasti sulit dilakukan karena sekarang kan lagi menjaga jarak dan sebagainya, jadi mungkin susah ya. Tapi ini salah satu latihan yang bisa dilakukan. Nah, jadi itu beberapa hal yang kita pelajari tentang gerak dasar lokomotor dan lokomotor serta manipulatif. Nah, sekarang ini Pak John minta nih kalian untuk membuat rekaman video latihan. Nah, membuat rekaman video latihan 2 gerak dasar lokomotor. Nah, Pak John tidak minta semuanya untuk dipraktikkan. Pak John hanya minta 2 saja, sesuai dengan contoh pada video berikut ya, video yang akan Pak John tampilkan. Atau juga kalau misalnya kalian mau melakukan gerakan yang lain ya, gerakan yang lain, misalnya lempar tangkap ya, kalian bisa berpasangan dengan orang tua kalian atau adik atau saudara ya, itu juga boleh ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau melakukan gerakan yang lain, kalian hanya mau melakukan gerakan yang Pak John akan tampilkan ini, itu juga boleh ya. Yang penting kalian punya waktu yang dilakukan untuk melakukan latihan gerak dasar ini ya. Nah, ini juga sebagai tugas, dan kalian sebelum melakukan tugas ini Pak John harap kalian masing-masing melakukan pemanasan secara pribadi ya, mulai dari atas sampai bawah ya, melakukan pemanasan baru bisa melakukan gerakan ini ya. Nah, jadi berikut videonya. So first up, running. What we need to remember is we are going to pump our arms as we run. And we're also going to bring our knees nice and high quickly at the same time. So jumping is when we keep our knees and our feet close together, and we're going to jump off both feet at the same time, landing back on our toes. Feet together. Use your arms to help you jump nice and high. You can also jump sideways. Keep those feet and knees together. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai untuk merekam videonya, silakan nanti kumpulkan di Google Classroom ya, di Google Classroom, atau juga bisa kalian kumpulkan di WA ya, kirim ke WA Pak Juan saja supaya nanti itu bisa lebih memudahkan. Yang penting tetap nanti konfirmasi di Google Classroom ya, bahwa kalian sudah mengumpulkan tugas lewat WA ya, seperti itu. Jadi jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Nah, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Semangat untuk berlatih, semangat untuk mengerjakan tugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.